Indi masih mbok mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita mau melanjutkan diskusi yang ke-6 dengan materi memahami konsep demokrasi, ciri-ciri demokrasi, dinamika demokrasi, dan implementasi demokrasi di Indonesia dan beberapa negara. Perkenalkan, saya sendiri Fadila Indi dengan NIM 055 sebagai moderator. Seperti biasa, perkenalkan saya Indraswari, NIM 076. Saya di sini sebagai notulis. Saya Bayu Joseph Rizal, NIM 045. Saya Irza Bagit Nugroho dengan NIM akhir 050. Saya Zumardi Muhammad Rayhan, NIM akhir 01. Saya Rizky Febrianto dengan NIM akhir 057. Saya Bayu Pramudia dengan NIM 073. Udah. Nah, materi yang akan kita bahas itu ada 4, yaitu yang pertama pengertian demokrasi, kedua ciri-ciri demokrasi, yang ketiga dinamika demokrasi, yang keempat contoh implementasi demokrasi di Indonesia dan beberapa negara. Untuk pengertian demokrasi bisa dibacakan Rizky. Coba. Itu bisa dibacakan. Aku dah. Oke. Iya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan dan pembuatan hukum. Demokrasi juga merupakan salah satu bentuk sistem pemerintahan sebuah bangsa atau negara yang mengedepankan kebebasan untuk seluruh warga negara dalam hal politik, yaitu di mana penduduk atau masyarakat bisa memberi dan menyalurkan pendapat mereka tentang kelangsungan politik yang berjalan dalam negeri mereka, baik itu saran, kritik, atau pendapat lainnya dengan bentuk penyampaian yang bermacam-macam. Next. Berikutnya, adapun ciri-ciri demokrasi, ini bisa dijelaskan sama Mas Bayu Pramudia. Halo, Mas Bayu. Bayu Pramudia, enak gak sih? Oh, oke, bisa dibacakan Irza. Za, bisa bacakan Za. Baik Mbak Fadila, terima kasih. Ciri-ciri demokrasi. Ciri pokok berjalannya proses demokrasi suatu negara adalah keputusan pemerintah untuk seluruh rakyat. Pemerintahannya didasarkan atas kehendak dan kepentingan semua rakyat, bukan atas dasar kepentingan suatu kelompok.
Hal ini dilakukan untuk mencegah tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ciri konstitusional. Hal yang berhubungan dengan kepentingan kehendak, kemauan, dan kekuasaan rakyat dituliskan dalam konstitusi dan undang-undang negara tersebut. Hukum harus berlaku secara adil bagi seluruh warga negara. Ciri perwakilan, kedaulatan rakyat diwakilkan oleh beberapa orang yang sudah dipilih oleh rakyat itu sendiri untuk mengatur negaranya. Di Indonesia, lembaga perwakilan disebut Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang dipilih melalui pemilu. Bisa dilanjut. Irza, masih Irza. Ciri pemilihan umum, sebuah kegiatan politik yang dilakukan untuk memilih pihak-pihak yang menjalankan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Pemilu dilaksanakan secara rutin dalam periode waktu tertentu. Ciri kepartaian, menerapkan sistem kepartaian yang akan menjadi media atau sarana untuk menjadi bagian dalam melaksanakan sistem demokrasi. Melalui partai, rakyat dapat menyampaikan aspirasinya kepada pemerintahan yang sah. Partai juga berfungsi mengawasi kinerja pemerintah, apakah kebijakan yang dihasilkan sudah sesuai dengan aspirasi rakyat. Ciri kekuasaan, adanya pembagian dan pemisahan kekuasaan. Ciri tanggung jawab, adanya tanggung jawab dari pihak yang sudah dipilih untuk ikut dalam pelaksanaan suatu sistem demokrasi. Oke, terima kasih. Nah, untuk dinamika demokrasi bisa dijelaskan sama Bayu Iza. Dinamika demokrasi. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dari masa ke masa tidaklah sama, mengingat Undang-Undang Dasar yang berlaku pun berganti-ganti. Pergantian Undang-Undang Dasar menyebabkan pergantian sistem pemerintahan. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia, kita perlu melihat ke sejarah perkembangan sistem demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai 1949. Pada masa periode ini berlaku sistem demokrasi Pancasila dengan kabinet presidensial, dan pada tahun itu juga pemerintah mengeluarkan maklumat dan mengakibatkan sistem demokrasi diganti dengan demokrasi liberal dengan kabinet parlementer. Pada tahun 1949 sampai 1950 lahirlah negara RIS dengan konsep demokrasi liberal yang masih berlaku. Memasuki periode tahun 1950 hingga 1959, pemerintah Indonesia melaksanakan pemerintahan dengan sistem yang belum mengalami perubahan, yakni demokrasi liberal dengan kabinet parlementer ala Eropa Barat, khususnya Belanda. Lanjut, Mas. Di awal tahun 1959 sampai 1966, pemerintah Indonesia melaksanakan demokrasi terpimpin. Akan tetapi karena adanya penafsiran yang salah terhadap demokrasi terpimpin, terjadi berbagai penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Penyimpangan tersebut antara lain MPRS dan DPR tunduk kepada Presiden. Pengangkatan presiden seumur hidup, terjadinya pembelokan politik luar negeri yang bebas dan aktif ke arah politik yang condong ke komunis. Pada periode 1966 lahirlah Orde Baru yang ingin melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Secara ideologi dan konstitusional, asas demokrasi mencerminkan wajah demokrasi Indonesia yang bersumber tata nilai sosial budaya bangsa. Masih lanjut. Demokrasi Pancasila bukanlah demokrasi yang berdasarkan kekuasaan mayoritas. Dalam demokrasi Pancasila tidak ada satu golongan pun yang boleh semaunya mempertahankan atau memaksakan pendiriannya sendiri. Dengan demikian tidak ada tempat untuk diktator mayoritas atau tirani mayoritas. Demokrasi Pancasila berbeda dengan demokrasi liberal yang mengutamakan suara mayoritas dalam mengambil suatu keputusan. Berbeda juga dengan demokrasi terpimpin yang mengutamakan
pemimpin dalam mengambil keputusan. Baik, terima kasih. Nah, untuk contoh implementasi demokrasi di Indonesia bisa dibacakan sama Azumardi. Contoh implementasi demokrasi di Indonesia. A. Pemilihan presiden dan wakilnya pemilihan anggota DPR. B. Pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. C. Pengambilan keputusan di lembaga pemerintah yang menggunakan prinsip musyawarah. D. Masyarakat menyampaikan aspirasinya sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilihan ketua OSIS atau ketua OSIS lewat musyawarah atau voting. E. Pelaksanaan rapat dalam bentuk musyawarah secara berkala pada tingkat RT dan RW. F. Peningkatan jadwal ronda atau piket dengan jalan musyawarah. G. Dijaminnya hak berpolitik semua orang sehingga banyak bermunculan partai politik. H. Dihargainya segala perbedaan yang ada tanpa adanya diskriminasi utamanya di hadapan hukum dan pemerintah. A. Demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi representatif adalah ketika orang memilih siapa yang akan mewakili suara mereka di parlemen. Demokrasi ini adalah bentuk demokrasi yang paling umum ditemukan di seluruh dunia. Penekanannya terletak pada melindungi hak-hak tidak hanya mayoritas rakyat di negara bagian, tapi juga minoritas. Dengan memilih perwakilan yang lebih berkualitas, minoritas akan dapat menyuarakan keluhannya dengan cara yang lebih efisien. Sebagian besar negara demokrasi tidak langsung di dunia menganggap diri mereka sebagai negara demokrasi liberal. Ini karena mereka lebih menghargai kebutuhan warga negara mereka daripada kebutuhan seluruh negara. Inilah sebabnya mengapa di negara-negara seperti India dan Amerika Serikat sulit untuk menyatakan keadaan darurat. Untuk selanjutnya bisa dibacakan Aziz Pratama. Yang B, demokrasi semi langsung. Beberapa negara demokrasi modern yang sebagian besar bersifat tidak langsung juga sangat tergantung pada bentuk aksi politik dan secara langsung demokratis. Demokrasi ini menggabungkan unsur-unsur demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung seperti juga demokrasi hibrid atau demokrasi semi langsung atau demokrasi partisipatif. Demokrasi parlementer, demokrasi yang memberi lebih banyak kekuatan kepada legislatif disebut demokrasi parlementer. Pihak eksekutif memperoleh hak kekuasaan atas demokrasinya hanya dari legislatif, yaitu parlemen kepada negara berbeda dari kepala pemerintahan, dan keduanya memiliki tingkat kekuatan yang berbeda-beda. Namun dalam kebanyakan kasus, presiden adalah raja yang lemah atau Inggris atau pemimpin resmi India. Lanjut, Mas. Demokrasi presidensial di bawah sistem demokrasi presidensial. Presiden suatu negara memiliki sebagian besar kekuasaan atas pemerintah. Presiden dipilih secara langsung atau tidak langsung oleh warga negara. Presiden dan cabang eksekutif pemerintah tidak bertanggung jawab kepada legislatif, tetapi dalam keadaan normal tidak dapat membebani legislatif sepenuhnya. Demikian pula legislatif tidak memberhentikan kecuali jika kasusnya ekstrim. Dalam demokrasi presidensial, kepala negara adalah kepala pemerintahan. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Argentina, dan sudah menggunakan jenis demokrasi ini. Baik, terima kasih. Mungkin dari teman-teman ada tambahan atau yang ingin ditanyakan.
Saya mau tanya, Mbak. Ya, silahkan. Mengapa kehidupan yang sudah, Mbak? Sekian, terima kasih. Oke. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa bantu jawab atau ya yang bisa bantu jawab silahkan atau dijawab. Bisa diulang, Mas, pertanyaannya? Ya, mengapa kehidupan yang demokratis dalam sebuah negara itu sangat penting? Ya, Mas Marco. Oke, izin menjawab Mbak Fadila dan Mas Azimardi. Ya, silahkan. Hal ini berfungsi untuk membuktikan kebebasan kepada masyarakat dalam mengemukakan pendapat dan mencapai terciptanya pemerintah yang bersih. Sistem demokrasi bisa menghindarkan tindakan sewenang-wenang terhadap warga negara. Sekian, terima kasih, Mas. Oke, terima kasih. Mungkin teman-teman yang lain ada yang menambahkan lagi atau bertanya lagi. Tidak ada. Ada apa tidak, Rek? Cukup, Mbak Fadila, mungkin dari anak-anak. Oke, kalau cukup kita akhiri saja. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Mbak Fadila. Dia kesimpulannya urung Din. Oh iya, sorry guys. Kesimpulannya belum dibaca. Yendra, silahkan dibaca kesimpulannya. Maaf. Jadi kesimpulannya, bentar. Oke. Bentar ya, Mbak. Oke. Jadi kesimpulannya adalah demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi yang berlaku dalam suatu negara dengan negara lain berbeda-beda, dan dalam demokrasi terdapat pilar membagi ketiga kekuasaan politik negara, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif, untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas atau independen
dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Alasan negara-negara memilih sistem pemerintahan demokrasi yaitu membuka kesempatan partisipasi publik secara luas, masyarakat ikut menentukan tujuan satu negara, masyarakat ikut ambil memilih pemimpin negaranya, masyarakat dapat ikut mengawasi pemerintahan yang berjalan, masyarakat dapat minta pertanggungjawaban. Dengan demikian, demokrasi yang telah diterapkan di Indonesia berlakunya demokrasi Pancasila, di mana dalam demokrasi Pancasila sangat menjunjung tinggi adanya pengakuan HAM. Kehidupan demokrasi berlaku di Indonesia ditandai dengan adanya pemilihan umum yang luber jurdil. Namun sekarang ini nilai-nilai demokrasi sudah mulai luntur dalam kehidupan masyarakat. Banyak sekali kasus pelanggaran HAM. Pemimpin yang tidak sesuai dengan aspirasi rakyat, banyak terjadi ketidakadilan dalam lembaga hukum, dan masih banyak lagi. Cukup, Mbak. Oke, terima kasih Mbak Indra atas kesimpulannya. Baik, kalau gitu saya tutup lagi. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.